33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Dasarnya karena doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Berarti orang percaya bukan hanya menuju pada kerajaan sorga, tetapi orang percaya menyadari kerajaan Allah sudah ada di dalam dirinya. Amin. Makanya terpancar kasih, damai, sukacita bukan sebagai perjuangan, tetapi sebagai pancaran dari kerajaan Allah yang dalam hidup kita. Nah, hari ini secara khusus kita masuk pada pembahasan ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kerajaan Allah dan menaburkan benih. Sama-sama bilang sama saya, menaburkan benih. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Nah, Yesus menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Seumpama orang yang apa? Menaburkan benih di tanah. Tadi kita minggu lalu kita sudah belajar, ada yang tanah yang keras, ada tanah yang berbatu-batu, lalu apa? Ada tanah yang penuh semak duri, lalu ada tanah yang baik. Persoalannya, hidup ini jangan lihat pergumulan. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan fokus pada pergumulan. Saudara-saudara di rumah, ketik live set saudara, hidup jangan fokus dengan pergumulan. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan fokus dengan pergumulan. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan fokus dengan pergumulan. Kalau hidup kita fokus pada pergumulan, yang pertama kita nggak akan pernah bertumbuh. Yang kedua kita akan terus stres. Yang ketiga kita akan kecewa dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita nggak akan pernah lihat mujizat dalam hidup kita. Hidup jangan fokus dengan pergumulan. Yang pertama, hidup harus fokus dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup harus fokus dengan Tuhan. Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Dan yang kedua, hidup fokus dengan tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab. Kenapa saya harus fokus dengan tanggung jawab? Karena Tuhan pasti menyelesaikan urusannya. Tuhan pasti menyelesaikan urusan Tuhan, pasti dia selesaikan. Bilang sama sebelah saudara, urusan lu yang gak selesai-selesai kadang-kala. Kalau kita gak fokus pada tanggung jawab, kita fokus pada masalah, kita fokus sama orang, kita fokus sama keadaan, maka hidup kita gak akan maju-maju. Makanya ayat ini bilang, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Bilang sama sebelah saudara, tidur. Apa artinya tidur? Hidup tuh harus bisa istirahat. Hidup harus bisa apa? Istirahat. Hidup harus bisa berserah kepada Tuhan. Hidup harus yakin bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Makanya salah satu hukum penting dalam iman Yahudi adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat dalam bahasa Ibrani berasal dari kata la shevet. Dari la shevet keluar kata sabat. La shevet, la syabat. La shevet atau la syabat artinya adalah duduk, diam, dan have rest, tenang dan berserah. Makanya ayat ini bilang, dia menabur. Dan sang penabur ini
Dia tahu persis ada tanah berbatu, ada tanah yang keras, ada tanah semak duri, dan ada tanah yang baik. Dia nggak perlu khawatir dan kemudian pikir ada yang bertumbuh nggak ya? Karena ayat ini bilang apa? Lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari apa ia bangun. Biasa aja. Ada waktunya dia kerja. Ada waktunya dia istirahat. Otak kita juga sama. Ada kalanya mesti kerja, ada waktunya mesti istirahat. Banyak orang stres, kenapa? Udah tidur juga, udah mau tidur nih, masih yang dia pikirin masalah. Aduh gimana ya kalau begini, aduh gimana kalau begini. Boleh nggak belajar berserah sama Tuhan? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus belajar berserah sama Tuhan. Sama-sama bilang saya harus belajar berserah sama Tuhan. Kadangkala badan kita tidur tapi otak kita tidak tidur. Ayo lihat selanjutnya. Dan pada siang hari ia bangun. Jadi ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Ada waktunya menabur, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Kuncinya di sini. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ada banyak hal yang bukan urusan kita. Ada banyak hal yang bukan urusan kita. Waktu itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu saya bangun itu urusan saya. Pada waktu saya tidur saya harus belajar menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan membuat indah tepat pada waktunya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam apa? Bulir itu. Pertanyaan saya, ini kita ngerti nggak? Enggak. Ini urusan kita nggak? Enggak. Ini bisa kita kerjain nggak? Enggak. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kerjain, Tuhan yang kerjain buat kita. Amin. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu bukan Tuhan. Orang itu apa? Segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Waktu saya pelajari ayat bacaan ini, lalu saya pikir-pikir apa maksudnya semuanya ini. Dan Tuhan memberi pemahaman yang jelas dari perumpamaan ini. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang rajin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya rajin. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan juga mau kita belajar berserah. Ada banyak orang yang terlalu berserah tapi tidak rajin. Tapi sebaliknya ada banyak orang yang rajin tapi tidak berserah. Saya ada pada kesimpulan hidup Kristen itu asik. Pada saat kita bangun bekerjalah. Pada saat kita berhadapan dengan jalan buntu, pada saat kita berhadapan dengan tembok, angkat tangan dan percayalah Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba simpulkan, klik. Pada dasarnya hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaannya. Orang dunia merasa saya harus bekerja, saya harus berbuat, saya harus bertindak. Sehingga kalau kita lihat hari-hari ini orang dunia makin lama makin stres. Tidak sedikit orang yang pakai narkoba. Tidak sedikit orang yang udah kerja keras setengah mati, ujung-ujungnya harus ke diskotik. Dan kita nggak mempersoalkan diskotik itu boleh atau tidak, ini atau boleh atau tidak. Ada banyak orang Kristen selalu bertanya, pendeta ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya? Orang Kristen minum boleh nggak ya?
Kalau dikit boleh nggak ya? Kalau banyak boleh nggak ya? Orang Kristen judi boleh nggak ya? Oh nggak boleh. Tapi suami saya menang sampai 3 miliar. Oh haleluya. Lihat saudara. Jadi kita kadang-kadang sibuk boleh atau tidak boleh. Saya percaya hidup Kristen bukan soal boleh atau tidak boleh. Hidup Kristen mempertanyakan gunanya apa. Kenapa orang ke diskotik misalnya? Kenapa orang pergi ke klub misalnya? Karena dia tertekan, dia stres sama dirinya sendiri. Padahal anak Tuhan belajar. Ketika dia bangun, dia bekerja. Tapi ada waktunya dia istirahat. Amin. Dan waktu dia istirahat, Tuhan yang bekerja. Bagaimana bulir-bulirnya berisi, bagaimana benihnya tumbuh, itu bukan urusan dia. Tapi ujung-ujungnya, ada waktunya untuk menuai. Dan waktu menuai itu bukan urusan Tuhan, tapi urusan dia lagi. Makanya saya simpulkan begini. Anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah nampak perbedaannya. Yang pertama, hidup Kristen hidupnya berjalan ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Orang dunia mulai dari mimpi. Orang dunia mulai dari harapan. Orang dunia mulai dari cita-cita. Tapi anak Tuhan mulai dari memahami kehendak Allah. Jelas gak sampai di sini? Setiap orang mulai punya harapan. Oh saya mau begini, ini mimpi saya, ini cita-cita saya. Dan kadang-kala harapan, cita-cita dan mimpi-mimpinya karena dia lihat orang lain. Sehingga akhirnya orang dunia sibuk dengan persaingan-persaingan yang ada. Dan ketika harapan tidak terpenuhi, dia mulai panik, dia mulai bingung, dia mulai robah arah. Hidup Kristen mulai dari memahami kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memahami kehendak Tuhan. Sama-sama bilang memahami kehendak Tuhan. Ketika saya ngerti kehendak Tuhan, saya tinggal taat. Penabur ini dia mengerti tugasnya adalah menabur. Karena itu dia jalan dalam ketaatan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu hal yang paling berat dalam hidup ini adalah taat. Sama-sama bilang sama saya, salah satu yang paling berat dalam hidup ini adalah taat. Kenapa berat untuk taat? Karena kadang-kala mental kita mental bos. Saya punya mimpi, saya punya harapan, saya punya cita-cita, saya punya jalan saya sendiri. Sehingga ketika Tuhan bilang begini, kita berontak. Sehingga buat sebagian orang taat memang berat, tapi buat sebagian orang taat itu sesuatu yang tidak berat. Tergantung mentality. Ketika mental kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba, maka kita mau untuk taat dan kita biasa untuk taat. Setuju? Pembantu saudara ketika saudara panggil, Susi, ya nyonya, beresin ini. Ya nyonya. Karena dia sadar dia seorang hamba. Dia sadar dia domestic helper. Dia sadar dia seorang pembantu. Tapi kalau dipanggil, Susi, tolong beresin ini. Bentar nyonya, saya selesaiin film Korea yang saya lagi tonton dulu. Saya bisa emosi. Tapi seasik apapun dia mengerjakan sesuatu, ketika dia sadar dia hamba. Setuju gak saudara? Buat dia taat bukan sesuatu yang berat.
Coba tanya sama diri saudara sendiri, taat itu berat atau tidak? Ketika taat menjadi sesuatu yang berat buat kita, berarti kita belum punya hati hamba. Kita masih sibuk dengan mimpi kita, kita masih sibuk dengan harapan kita masih sibuk dengan cita-cita kita. Yesus bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita bukan hanya hamba, tapi kita hamba yang punya iman. Artinya kita tahu apapun yang Tuhan sediakan buat kita itu selalu yang terbaik. Sehingga walaupun kelihatannya kok jalan kita berat, tapi kita tahu persis ketaatan selalu mendatangkan hal-hal yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan, ketaatan selalu mendatangkan hal-hal yang dahsyat. Saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, ketaatan selalu mendatangkan hal-hal yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, jadi hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaan. Yang pertama, kesiapan itu taat. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang saya cintai dalam kasih Kristus, 2024 ini kita percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat buat kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hal-hal yang dahsyat. Tapi kuncinya dalam apapun, belajar taat. Belajar taat dalam keseharian, belajar taat dengan doa, belajar taat dengan baca Alkitab, belajar taat dengan memuji menyembah Tuhan, dan kita akan kagum melihat karya Tuhan yang besar. Amin. Yang kedua saya pelajari, hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaannya dari dampaknya yang bertumbuh dan berbuah. Selalu saya katakan, hidup Kristen gak GGD, gak gitu-gitu doang. Karena dari mana kita tahu? How do we measure? Bagaimana kita ukur perjalanan kita benar atau tidak? Hukum daging adalah hukum kemerosotan. Tapi hukum Kristus selalu ada peningkatan. Selama engkau berjalan di jalan Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Tapi ada saja kemajuan-kemajuan yang dahsyat yang akan kau alami dalam Tuhan. Karena apapun yang kau tabur dengan kebenaran pasti akan bertumbuh dalam kemuliaan. Waktu engkau mulai taat, kadangkala bisa engkau menghadapi jalan-jalan yang berat, tapi selalu kau lihat buah-buah yang luar biasa. Amin. Sama-sama bilang di tahun ini juga saya akan mengalami banyak peningkatan dari Tuhan. Siapa yang percaya tahun ini juga dia akan mengalami peningkatan? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah nampak perbedaannya dari kesiapan itu taat, dari dampaknya yang bertumbuh dan berbuah. Tapi yang ketiga, dari kegembiraan musim menuai. Betul, waktu menghadapi prosesnya kadangkala keras. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya bukan orang cengeng. Sama-sama bilang, saya bukan orang cengeng. Sama-sama bilang, saya bukan orang cengeng. Hidup Kristen menghadapi masalah itu biasa. Hidup Kristen menghadapi masalah bisa tersenyum. Tanya sama sebelah saudara, masih bisa tersenyum kalau ada masalah? Pak, masih bisa tersenyum kalau ada masalah? Bu, masih bisa tersenyum kalau ada masalah? Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Tolong angkat tangan. Suami pegang tangan istri, bilang, sayang, kalau kita ada masalah tersenyum aja yuk. Amin. Bu, boleh gak bu, kalau ada masalah jangan salahin suami bu. Selalu saya bilang, hal yang terbodoh dalam keluarga adalah kalau ada masalah saling menyalahkan. Karena suami bu, kuncinya bu, kalau ada masalah bu, suami mengharapkan penghiburan dari istri. Pak, istrimu kalau ada masalah, penghiburan yang paling luar biasa itu datang dari suaminya.
Ini kuncinya ya Bu ya. Setiap orang boleh menghina, mengkritik dan membuli suamimu Bu. Tapi kalau istrinya tetap memberi kekuatan, woi suami menyanyi, ku kan terbang tinggi di awan. Bu, semua orang boleh mengkritik suamimu, semua orang boleh menghina suamimu, semua orang boleh membuli suamimu. Tapi kalau istrinya tetap memberi semangat, memberi kekuatan, wih, suami langsung menyanyi, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, tapi istriku bela. Wih, indahnya. Pak, walaupun semua orang menghina istrimu, semua orang menghujat, semua orang membuli, semua orang menjelekkannya, tapi kalau suaminya berkata sayang, jangan dengar. Itu hanya tuyul-tuyul gak jelas. Bagiku, engkau tetap istri yang luar biasa. Wih, sama. Istri langsung menyanyi, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, tapi suami bela. Ih, dahsyat Bu. Makanya kalau ada masalah jangan saling menyalahkan. Setuju? Bu, kalau ada masalah pegang tangan suami, bilang sayang, kita hadapi bersama. Wow. Suami tanya sama istrinya, sayang kita udah sampai surga belum ini? Pak, kalau ada masalah jangan pernah salahkan istrimu. Pegang tangannya dan berkata, sayang, kita akan hadapi bersama. Lalu tersenyum. Adik-adik muda juga sama. Kalau cari pasangan teman hidup, selalu udah lihat tuh, dari kebersamaan gitu. Kalau setiap kali ada masalah dia nyalahkan keadaan, nyalahkan orang, saya mau bilang itu bukan pasangan teman hidup yang mantap. Pasangan teman hidup yang mantap adalah mereka yang kalau ada masalah tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia menatapmu dan berkata, sayang, kita masih muda. Biasa tantangan itu. Ada Tuhan kekuatan kita. Wuih. Yeah. Amin. Ada anak muda yang latih saya. Mungkin dia pikir, wah gue tukar tambah nih yang sekarang. Karena betul dalam prosesnya keras. Tapi ada kegembiraan waktu menuai. Setiap benih yang ditabur, biasa, tidak semuanya tumbuh. Ada yang jatuh di tanah yang keras. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di tanah semak duri. Tapi pasti, sama-sama bilang sama saya pasti. Sama-sama bilang sama saya pasti. Pasti ada yang jatuh di tanah yang baik. Dan itu yang akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada keletihan musim menabur. Tapi ada kegembiraan musim menuai. Jadi ada 3 hal yang membedakan kita. Yang pertama, dari kesiapan itu taat. Yang kedua dari dampaknya yang bertumbuh dan berbuah. Tapi yang ketiga dari kegembiraan musim menuai. Klik. Yang menjadi kuncinya, oh, I love this. Ayat 27 bagian terakhir. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau setelah dia menabur dan dia tidak bisa tidur. Lalu dia pikir, waduh, ada tanah yang keras, ada tanah yang berbatu, ada tanah semak duri. Aduh, bertumbuh gak ini benih saya? Alkitab bilang apa? Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
tapi dia tidur. Dia istirahat. Dia mengerti betul. Dalam hidup ini ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak sadari. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak kita pahami. Dan hal-hal yang kita pahami, hal-hal yang tidak kita pahami, gak usah jadi panik buat kita. Kita belajar mengimani. Tuhan menyelesaikan segalanya dengan jalannya tersendiri. Amin. Sama-sama bilang Allah punya jalannya sendiri. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Berarti hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama, setia pada proses. Kita gak usah jadi orang yang mengharapkan hidup tanpa masalah. Kita setia aja pada prosesnya. Amin. Yang setuju sama saya katakan saya harus setia di tengah proses. Di tengah proses gak usah menangis. Normal. Semua orang juga harus lewati proses. Di tengah proses gak usah kecewa. Normal. Semua orang juga harus lewati itu. Di tengah proses tetap punya sama-sama bilang saya harus tetap punya iman di tengah proses. Yang kedua, hidup dalam kerajaan Allah jangan terlampau berpikir berat-berat. Istilah yang saya sering pakai adalah hidup Kristen jangan ribet. Jangan apa aja dipikirin. Hal-hal yang bisa kau pikirkan, pikirkanlah. Hal-hal yang gak bisa kau pikirkan, serahkan pada Tuhan. Amin. Sama-sama bilang kita gak boleh ribet. Saya pelajari banyak gereja gak bisa maju bukan karena serangan setan, tapi karena ribet orang-orangnya. Saya pelajari banyak rumah tangga bermasalah, sebetulnya bukan karena masalah dia lebih besar dari masalah orang. Saya kadang-kala duduk dengar cerita masalah rumah tangga orang. Kadang-kala saya pikir, ya Pak, masalah lu sebetulnya belum besar-besar amat. Kadang-kala saya lihat, ya Bu, masalah ibu bukan besar-besar amat. Cuma kadang-kala apa ribet. Coba kalau dia ribet. Apa aja dia pikirin berat. Saya mau tanya saudara-saudara yang punya anak remaja. Ada gak orang punya anak remaja gak ada masalah? Dia mulai jatuh cinta lah. Yang saudara suka sama orangnya, anak saudara gak suka. Yang saudara gak suka, anak saudara malah suka. Yang anak saudara suka, yang saudara suka, mama papanya nyebelin. Yang mama papanya saudara suka, anaknya yang nyebelin. Pertanyaan saya, ketika anak saudara remaja, ada masalah nggak? Ya ada masalah. Tapi boleh nggak jangan dibawa ribet gitu. Sampai akhirnya saudara ribut sama anak saudara. Sampai akhirnya saudara tegang sama anak saudara. Sampai tiap hari teriak-teriakan dalam rumah. Boleh nggak? Ada waktunya engkau mengerjakan bagianmu. Ada waktunya engkau tidur. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Saudara-saudara yang bekerja ada masalah nggak? Ada. Saudara-saudara yang punya suami ganteng ada masalah enggak? Ada. Apalagi saudara yang punya suami jelek. Saudara punya suami ganteng, ancamannya digodain orang. Tapi kalau suami saudara jelek, saudaranya digodain orang. Jadi dalam hidup selalu ada sisi masalah. Jangan pikir yang berat. Mulai belajar apapun, selesaikan dengan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, segalanya dapat saya selesaikan jika saya bersyukur. Enggak semua hal bisa saya selesaikan dengan ketika saya berpikir. Makin saya berpikir kadang-kala makin panik, gimana kalau begini. Ada orang kan
potensi untuk berpikir, gimana kalau begini, nanti kalau udah dapat, tapi gimana kalau begini, gimana kalau begini. Selalu arahnya negatif. Coba deh mulai sekarang robah gaya hidup seperti itu. Apapun dapat saya selesaikan kalau saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, apapun dapat saya selesaikan kalau saya bersyukur. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, apapun dapat saya selesaikan kalau saya bersyukur. Amin. Selanjutnya saya pelajari, berarti hidup dalam kerajaan Allah selalu meyakini kecemerlangan masa depan. Kita jangan sibuk dengan now and today. Karena now and today is part of the process. Tetapi yang kita percaya ada kecemerlangan di hari depan. Sama-sama bilang ada kecemerlangan di hari depan. Amin. Klik selanjutnya. Orang yang menyadari kerajaan Allah ada di dalam dirinya, minimal ada 4 hal penting. 1, dia memiliki mental pejuang yang berani memulai dari kecil. Coba lihat ayat ini. Klik. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan apa? Benih di tanah. Kita berani memulai hal yang kecil. Dalam hidup ini, saya percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang besar. Ada banyak orang mimpinya terlalu besar, sehingga hatinya banyak luka. Yusuf yang kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir, mulainya hanya seorang budak. Daud yang kemudian jadi Raja Israel, dia memulai hanya sebagai apa? Seorang gembala biasa. Daniel yang kemudian jadi pemimpin terkemuka, hanya memulai diri sebagai orang buangan di tanah Babel. Hari ini saya hanya mau jelaskan buat saudara, hidup Kristen tidak malu memulai dengan hal yang kecil dan sederhana. Karena hal yang kecil dan sederhana, kalau kita jalani dengan ketaatan, kita jalani dengan penyerahan pada Tuhan, kita jalani dengan prinsip kemajuan yang berarti, selalu ada hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan. Amin. Sama-sama bilang, saya nggak usah mengeluh untuk hal yang kecil. Hal yang kecil kita selesaikan dengan ucapan syukur, akan menjadi hal yang besar bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, orang yang menyadari kerajaan Allah di dalam hidupnya, yang pertama memiliki mental pejuang yang berani memulai dari hal yang kecil. Yang kedua, memiliki sikap hidup yang teratur dengan prioritas yang jelas. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus teratur. Sorry untuk bilang, ada banyak orang hidupnya tidak teratur. Cara ngatur pikirannya gak jelas, gak ada istirahatnya, gak pernah memikirkan hal-hal yang menyenangkan gitu. Yang dia pikirin selalu hal yang berat aja dalam hidup. Coba lihat ayat ini. Ini menggambarkan buat kita keteraturan dan prioritas. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Pertanyaan saya, ada nggak yang dia buat untuk membuat tunas ini makin tinggi? Kalau kita mau jujur, nggak ada yang dia buat untuk tunas itu makin tinggi. Tetapi hidupnya teratur. Amin. Dalam hidup ini masih ada banyak hal yang bisa terjadi meskipun kita tidak berbuat apa-apa. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Dalam hidup ini ada masih banyak hal yang bisa terjadi yang baik meskipun kita nggak berbuat apa-apa. Tapi dalam hidup ini ada hal yang kita udah setengah mati tetapi tetap hasilnya buruk.
Betul, ada orang-orang yang akhirnya jadi skeptis. Ya udahlah, masa bodoh lah, whatever will be lah. Kowe sera-sera. Loh, hidup Kristen gak boleh skeptis. Hidup Kristen jalanin aja hidup dengan teratur. Sama-sama bilang sama saya, teratur. Waktunya tidur, engkau harus tidur. Kalau gara-gara engkau istirahat, gara-gara engkau tidur, gara-gara waktu kebersamaanmu dengan keluarga, ada 1, 2, 3 bisnis yang tiba-tiba terlepas, gak apa-apa. Tuhan ganti dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Kadang-kala itu bagian dari Tuhan menguji kehidupan kita. Saya dalam iman Kristen saya selalu percaya, anak Tuhan gak perlu kerja setengah mati. Anak Tuhan tidak perlu kerja setengah mati. Anak Tuhan cukup kerja keras. Dia harus punya waktu istirahat, dia harus punya waktu kebersamaan dengan keluarga. Waktu hidupnya teratur, prioritasnya benar. Ada saja berkat Tuhan luar biasa. Benih itu makin besar, benih itu makin bertumbuh, walaupun dia tidur. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ada satu ayat Alkitab yang saudara tidak pernah jumpai dalam ajaran manapun. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Amin. Itu bukan berarti mengajar kepada kita malas. Tapi itu mengajar kita istirahat. Mengajar kepada kita apa? Prioritas. Mengajar kepada kita hidup yang teratur. Waktu kita bisa atur hidup kita dengan baik. Waktu kita bisa prioritaskan segala sesuatunya dengan benar. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyadari kerajaan Allah ada di dalam dirinya, dia memiliki kekuatan untuk sabar dan menguasai diri. Coba lihat ayat ini. Ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya di dalam bulir-bulir itu. Berarti jelas yang ketiga di sini kita belajar. Klik. Mana dia memiliki kekuatan untuk sabar dan menguasai diri. Karena bukan berarti dia menabur benih lalu besoknya semua tumbuh. Kalau kita mau jujur, dunia modern menciptakan orang-orang yang tidak sabar. Dunia modern menciptakan orang-orang yang kurang menguasai diri. Bu, suami sabar bu. Kalau sama temennya dia sabar pendeta, tapi kalau sama saya makin susah dia sabar pendeta. Pak, lebih sabar ya Pak ya. Pak, istrimu sabar nggak Pak? Ya kalau ada maunya sih sabar pendeta. Tapi kalau enggak pendeta, waduh, mau dia mau apa harus terjadi sekarang. Bu, boleh nggak hidup ini lebih sabar? Proses alam itu ada kok bu. Proses jalan Tuhan tuh ada kok bu. Kalau kita belajar lebih sabar dan kita belajar lebih menguasai diri, Tuhan gak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak pernah salah. Hidup tuh sabar aja. Sabar tuh bukan bego. Ya udah saya gak usah ngapa-ngapain, saya sabar aja. Ya itu mah bego namanya. Saya mengerjakan bagian saya, tapi saya gak usah stres. Kalau hal-hal terjadi gak seperti yang saya harapkan, saya tanya sama diri saya, sudah gak saya melakukan yang baik? Sudah gak saya melakukan yang benar? Sudah gak saya menjalankan prosesnya dengan tepat? Kalau jawabannya saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melakukan yang benar, prosesnya sudah tepat,
Saya sabar menanti waktu Tuhan. Dan tepat pada saatnya Tuhan menyatakan kemuliaannya dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus lebih sabar. Ada banyak hal yang gak bisa diselesaikan hanya dengan cepat-cepat, mau seperti yang saya mau. Tapi justru ada banyak hal yang kita bisa selesaikan waktu kita sabar, waktu kita serahkan pada Tuhan. Kita kagum apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang yang menyadari kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Satu, memiliki mental pejuang yang berani memulai dari yang kecil. Dua, memiliki sikap hidup yang teratur dengan prioritas hidup yang jelas. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk sabar dan menguasai diri. Dan yang keempat, tetap bertanggung jawab dengan jiwa yang positif. Coba lihat ayat terakhir ini. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ini yang keempat, saya ulangi sekali lagi. Tetap bertanggung jawab dengan jiwa yang positif. Jadi sabar dan berserah di sini bukan berarti ya udah Tuhan, terserah Tuhan lah, Tuhan mau buat apapun. Ternyata dia bertanggung jawab. Ternyata dia nantikan. Dan tepat pada saatnya dia menjalankan tanggung jawabnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang panik. Tapi hidup Kristen bukan hidup yang melepaskan tanggung jawab. Hidup Kristen adalah hidup yang yakin, betul saya harus lewati tantangan, tapi tepat pada saatnya kemenangan gilang gemilang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang. Terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Apapun yang kita mulai selalu ada potensi untuk masalah. Tetapi fokus kita jangan persoalan. Fokus kita jangan masalah, fokus kita jangan kepahitan. Selalu akan kita lewati, tapi fokus kita pada kebaikan Tuhan. Apa sih yang Tuhan gak buat dalam hidup saudara sampai hari ini? Selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada karya Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Kalau fokusmu pada masalah, selalu kau kecewa, selalu kau tertekan, kau jadi orang yang skeptis, kau jadi orang yang suka menyalahkan keadaan. Tapi kalau fokusmu pada Tuhan, engkau menjadi orang yang tidak cepat menyerah, belajar jadi orang yang teratur. Ada waktunya kau menabur, tapi ada waktunya kau tidur. Ada waktunya kau istirahat, ada waktunya kau bergaul dengan keluargamu, engkau bergaul dengan suamimu, engkau bergaul dengan anak-anakmu. Kau punya waktu buat dirimu sendiri. Karena hidup Kristen bukan hidup yang selalu tertekan. Boleh nggak? Jangan apa-apa dipikirin berat gitu. Ingat bahwa selalu ada mujizat, selalu ada pembelaan Tuhan. Ada hal-hal yang tanpa engkau buat sesuatu, Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau engkau udah nggak bisa ngatasin, tenang aja. Kalau engkau sudah tidak bisa atasi, berserah aja sama Tuhan. Masih ada Tuhan buat hidup kita.
masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada kuasa Tuhan. Kenapa sih saudara seperti orang gak punya Tuhan gitu? Seperti orang gak percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Justru pada saat kita beristirahat, di situ Tuhan bertindak dan menyatakan kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Setiap saya ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan, baik mereka yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah. Hari ini kami belajar, bahkan benih itu tumbuh dan bagaimananya kami tidak mengetahuinya. Itu urusan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Kami menyadari di dalam diri kami ada kerajaan Allah. Mampukan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap beriman. Mampukan kami untuk selalu menjadi orang yang taat pada apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kami. Kami gak menjadi orang yang ribet. Kami gak menjadi orang yang mikirin hal-hal yang berat. Tapi kami selalu fokus akan Tuhan dan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman hari ini mengarahkan kami untuk menjadi orang-orang yang teratur, karena kami sadar sesungguhnya kami adalah hamba yang diangkat, yang diberkati, yang dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal yang baik. Semua yang kami punya, semua yang kami bisa datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami tidak mudah menyalahkan suami, menyalahkan istri. Ajar kami tidak panik waktu kami menghadapi tantangan, tapi ajar kami untuk tetap tersenyum dan meyakini ada jalan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Jika engkau sakit, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saudara-saudara yang di rumah juga dapat melakukan hal yang sama. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami lebih Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan penyakit kami. Mulai imani kesembuhan penyakitmu, karena Yesus Tuhan tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Nyatakan oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami imani oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Rumah tangga mereka boleh diberkati dan hidup mereka boleh terus mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, ya Kristus, setiap aparat penegak hukum di bangsa kami dan para pemimpin di bangsa kami, jaga senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual, dihalaukan dari bangsa kami. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Di masa hari-hari ini Tuhan nyatakan kebenaran-Mu. Setelah setiap orang di bangsa ini menentukan pilihannya, masih ada begitu banyak gejolak di sekitar kami. Kalau memang ada kecurangan, Tuhan nyatakan dengan cara Tuhan yang ajaib.
Tetapi kalau segala sesuatunya sudah berlangsung dalam kebenaran, Tuhan meteraikan, Tuhan jauhkan Indonesia dari kekacauan. Bahkan rancangan-rancangan kerusuhan, kekacauan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada permainan kuasa-kuasa kegelapan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar, dan kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Hal-hal yang baik boleh selalu terjadi di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, biarlah setiap kami yang menerima firman hari ini, kami mengerjakan bagian kami dalam ketaatan. Dan kami percaya kuasa kemuliaan-Mu menyempurnakan semuanya dengan kuasa-Mu. Dan kami tetap mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.